Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, NIM 210. Kami dari kelompok 5 mata kuliah praktik profesi ekonomi syariah akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan, yaitu dengan tema desain pelaksanaan praktik pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu definisi perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem. Tidak ada produksi yang hanya berorientasi untuk semata. Jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam. Tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir. Tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga triliun rupiah. Dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Ekonomi syariah yang ada sekarang, teori dan praktik, adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Walau harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi syariah itu sendiri. Bahkan menjadi sebuah ironi, sebagian umat Islam yang seharusnya mengemban visi tersebut saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor, munafik, pembalak, dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai, berburuk sangka, berperang, dan bahkan saling mengkafirkan antar sesama. Perkembangan ekonomi syariah adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi, sebagaimana dinyatakan Marsha, dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasikannya dua kekuatan ini di dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara prinsip tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu berbuat melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ekonomi syariah adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam direalisasikan. Proses realisasi visi Islam adalah mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk realitas. Proses mewujudkan ekonomi Islam menjadi sebuah realitas dapat dilihat dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang, yaitu wujud teori ekonomi Islam dan praktek ekonomi Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama tentang peluang ekonomi syariah, pengembangan ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara dan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan, dan non-bank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion, dan masih banyak lagi. Berdasarkan laporan The State of the Global Islamic Economy tahun 2020, Indonesia berada di posisi keempat, meningkat dari posisi kelima di tahun 2019 dan tahun sebelumnya menempati posisi ke-10. Indonesia juga disebutkan memimpin dalam hal jumlah kesepakatan investasi yang diperoleh di seluruh sektor ekonomi Islam yang tercakup dalam laporan tersebut. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik di tengah perjuangan ekonomi melawan dampak pandemi COVID-19 ini.
Di tengah COVID-19 ini, berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional, yakni dengan pertumbuhan mencapai 5,72%. Bank Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi syariah menunjukkan kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi besar yang untuk terus berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia adalah modal penting dan pengembangan ekonomi syariah. Keuangan syariah nasional sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri adalah dengan melakukan merger 3 bank BUMN syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, di mana BRI Syariah lah yang akan menjadi surviving entry dalam penggabungan ini. Menurut hasil survei Moody's Investor Service, total aset leburan ketiga bank ini mencapai 2% dari total aset seluruh perbankan di Indonesia. Merger yang diharapkan dapat selesai pada Februari 2021 ini akan menciptakan bank terbesar nomor 7 di Indonesia dari segi aset. Sektor ekonomi syariah lainnya yang berkembang pesat di Indonesia adalah sektor industri produk halal. Bagi pengusaha, sertifikasi halal dijadikan daya tarik pembeli agar lebih aman saat mengkonsumsi produk. Sedangkan bagi konsumen, label halal menolong mereka merasa aman dan tenang dalam menjatuhkan pilihan untuk produk yang akan dikonsumsinya. Transaksi produk halal di e-commerce juga terus meningkat. Hal tersebut menandakan prospek bisnis syariah yang cukup menjanjikan di tengah COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi digital, maraknya kosmetik halal, munculnya berbagai model hijab, serta aplikasi smartphone yang menyediakan fitur Al-Quran digital menunjukkan eksistensi industri halal yang semakin dinikmati masyarakat. Yang kedua adalah tantangan ekonomi syariah. Ada 4 tantangan ekonomi syariah yang kami rangkum. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan, sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Yang ketiga, penting untuk terus mendorong pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar. Yang terakhir adalah keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi, sehingga layanan keuangan syariah termasuk pemanfaatan teknologi bisa semakin terperluas. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan. Selanjutnya adalah strategi pengembangan ekonomi syariah yang akan dilanjutkan oleh Mbak Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Stari, NIM 202. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Strategi utama dalam pengembangan ekonomi syariah ada 4 penguatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu penguatan rantai nilai halal. Terdapat 5 program yang digunakan dalam penguatan ini. Yang pertama yaitu membangun halal di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif dari masing-masing daerah tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan standar halal yang efektif dan juga diterima di seluruh dunia. Yang ketiga, kampanye gaya hidup halal. Yang keempat, program insentif bagi pemain lokal dan juga global untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan industri halal. Yang kelima, membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerjasama antar negara. Untuk yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Terdapat beberapa program yang dilakukan. Yang pertama, membangun National Halal Fund untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor. Yang kedua, yaitu membangun Islamic Inclusive Financial Service Board atau IIFSB yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global. Yang ketiga yaitu integrasi sektor hizbah
fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitas dalam melayani seluruh segmen produksi. Yang keempat yaitu pengembangan kerangka kerja dan juga indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi. Yang kelima, pembentukan Bank BUMN Syariah. Yang ketiga yaitu penguatan dalam usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Terdapat 5 program yang dilakukan. Yang pertama yaitu program pembentukan edukasi dan juga usaha mikro. Yang kedua, fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM. Yang ketiga, pembangunan database UMKM. Yang keempat, pembentukan program literasi UMKM. Untuk yang keempat, penguatan dalam sektor ekonomi digital. Ada beberapa program yang digunakan, antara lain yaitu yang pertama halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah. Yang kedua yaitu pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan global. Yang ketiga yaitu sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal. Sekian dari saya. Untuk strategi dasar ekosistem akan diskusikan oleh Mas Hamdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparannya Mbak Linda, yaitu masuk langsung ke poin 2, strategi dasar ekosistem sebagai persyaratan terwujudnya halal value chain yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional. Ekosistem yang dimaksud adalah sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Ekosistem tersebut juga harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri dari halal dari hulu ke hilir. Di samping pelaku inti atau dunia usaha dari berbagai karakter yang sudah dibahas sebelumnya, bagian yang juga penting dalam ekosistem ekonomi syariah ini adalah sistem pendukung yang terdiri dari literasi, yaitu terkait dengan pengetahuan, kesadaran, dan edukasi publik, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta fatwa, regulasi, dan tata kelola. Seluruh fungsi ini sangat krusial dan meningkatkan kapasitas dan skala ekonomi syariah dan industri halal nasional, sehingga pada akhir mampu mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Yaitu yang A, literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan. Literasi, kesadaran dan edukasi publik, sumber daya manusia atau SDM, serta riset dan pengembangan merupakan bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah. Kesiapan SDM merupakan salah satu modal dasar menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada hakikatnya, SDM yang baik berawal dari literasi dan kesadaran mengenai konsep atau suatu tujuan bersama. SDM tersebut juga harus memiliki kemauan untuk terus bersaing dan berinovasi melalui riset dan pengembangan. Hal ini menunjukkan urgensi sisi literasi, SDM, dan R&D sebab pengembangan ekonomi syariah melalui industri real halal tidak bisa terdiri sendiri tanpa sumber daya manusia yang berkompeten. Untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif tersebut, ada beberapa strategi utama yang direkomendasikan, antara lain yaitu yang pertama, 1. Peningkatan efektivitas literasi publik, dan yang kedua, penguatan database terkait literasi, pendidikan, dan R&D ekonomi syariah. Dan yang ketiga itu meningkatkan efektivitas keterlibatan pelaku ekonomi syariah,
baik dalam kegiatan literasi pendidikan maupun R&D. Yang keempat, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan R&D. Dan juga kelima, penguatan R&D di masing-masing sektor dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multi-perspektif. Dan yang B, fatwa, regulasi, dan tata kelola. Dukungan fatwa, regulasi, serta tata kelola kelembagaan yang andai adalah salah satu faktor kunci mewujudkan visi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kapasitas hukum, proses yang mudah, serta tata kelola yang baik merupakan faktor yang dimiliki semua negara yang dijadikan acuan. Dalam penyusunan masterplan ini, kelengkapan regulasi dan kapasitas hukum masih menjadi kendala utama dalam pengembangan industri halal khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya. Dengan perspektif ini, masterplan merekomendasikan strategi utama sebagaimana berikut. Yang pertama adalah penyusunan regulasi induk ekonomi syariah. Yang kedua, pengupayaan terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah dari institusi yang kredibel dan profesional di bawah payung hukum yang jelas. Dan yang ketiga, pengembangan standar dan sertifikasi produk halal. Yang keempat, perbaikan regulasi sektor untuk institusi ekonomi syariah yang antara lain mencakup regulasi perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, lembaga filantropi Islam, dan industri halal. Dan yang kelima, penciptaan kerangka hukum yang membangun hubungan antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau gimana, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.